Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novita Sari dengan NIM 4101420008, Rizka Amelia dengan NIM 4101420009, Nur Andika Putra Madan dengan NIM 4101420010, Yulia Safitri dengan NIM 4101420011. Dengan dosen pengampu Dr. Putri Yaji Hendikawati SSI MPD MSc, Virgania Sari SPD MSI pada mata kuliah Statistika Matematika. Adapun topik pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu distribusi geometrik, yang kedua distribusi multinomial, dan yang terakhir yaitu distribusi. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama adalah distribusi geometrik. Untuk definisi satu, distribusi yang dilakukan berulang kali dan berhenti jika diperoleh hasil sukses. Distribusi geometrik dilambangkan dengan X geometri dengan peluang sukses P. Dan X adalah banyaknya percobaan sampai diperoleh satu kali sukses. Untuk definisi 2, suatu variabel random discrete X dikatakan berdistribusi geometrik dengan parameter P jika fungsi peluangnya berbentuk fx sama dengan 1 min P pangkat X min 1 dikali P untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun karakteristik dari distribusi geometrik adalah percobaan dilakukan berulang kali dan berhenti jika diperoleh hasil tes atau sukses yang pertama. Dimisalkan peluang sukses sebagai P dan peluang gagal sebagai 1 min P sama dengan Q. Kemudian penerapan distribusi geometrik dalam kehidupan nyata. Yang pertama, bidang bisnis dan pemasaran dapat digunakan dalam analisis bisnis dan pemasaran untuk memodelkan jumlah percobaan yang diperlukan sebelum suatu kejadian tertentu terjadi, seperti penjualan pertama suatu produk kepada pelanggan baru atau jumlah panggilan telepon yang diperlukan sebelum mencapai penjualan. Yang kedua, bidang ilmu sosial dan survei. Distribusi geometrik bisa mewakili jumlah pertanyaan yang harus diajukan sebelum mendapatkan respons positif dari responden terhadap pertanyaan tertentu. Yang ketiga, bidang teknologi dan pengembangan produk digunakan untuk memodelkan jumlah iterasi atau percobaan yang diperlukan sebelum mencapai keberhasilan atau penemuan yang diinginkan. Yang keempat, keuangan dan investasi. Distribusi geometrik juga bisa muncul dalam analisis keuangan, seperti jumlah transaksi yang diperlukan sebelum memperoleh keuntungan tertentu dalam perdagangan atau investasi. Yang terakhir, bidang teknik dan perbaikan proses digunakan untuk menggambarkan jumlah percobaan yang diperlukan sebelum menemukan cacat pertama dalam suatu proses manufaktur atau pengembangan produk. Selanjutnya, rumus peluang dari distribusi geometrik. Peubah acak Y berdistribusi geometri dengan PMF. Peluang dari Y sama dengan P dikali 1 min P pangkat Y untuk Y sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, dan 0 untuk Y lainnya. Kemudian mencari MGF, means, dan varians. Berdasarkan teorema, jika X adalah variabel random yang berdistribusi geometrik, maka nilai ekspektasi dari X sama dengan 1 per P, varians dari X sama dengan 1 per P per P kuadrat, dan MXT sama dengan P kali E pangkat T per 1 min 1 min P kali E pangkat T. Kemudian untuk buktinya, diketahui X geometri dengan peluang sukses P, maka Fx sama dengan 1 min P pangkat X min 1 kali P untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Akan dicari MGF atau fungsi pembangkit momen. MXT sama dengan nilai ekspektasi dalam kurung E pangkat TX. MXT sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga dikali E pangkat TX dikali Fx. Kemudian kita substitusikan nilai Fx-nya diperoleh MXT sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga dikali E pangkat TX dikali 1 min P pangkat X min 1 dikali P. Dengan dilakukan perhitungan, maka diperoleh MXT sama dengan P per 1 min P kali sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga dikali E pangkat TX dikali 1 min P pangkat X. Kemudian dimisalkan,
Q sama dengan 1 min P. Maka MXT sama dengan P per Q dikali sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga dikali E pangkat TX dikali Q pangkat X. Kemudian apabila dijabarkan, dapat ditulis MXT sama dengan Pi per Q kali QE pangkat T ditambah Q kuadrat dikali E pangkat 2T dan seterusnya. Bentuk ini merupakan deret geometri tak hingga. Lalu diperoleh MXT sama dengan P per Q dikali QE pangkat T per 1 min QE pangkat T. Dan hasil akhirnya MXT sama dengan P kali E pangkat T per 1 min QE pangkat T. Jadi MXT-nya adalah P kali E pangkat T per 1 min QE pangkat T. Kemudian mencari min. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh MXT sama dengan P kali E pangkat T per 1 min QE pangkat T. Kemudian dapat dimisalkan U sama dengan P kali E pangkat T, maka U aksen sama dengan P kali E pangkat T. Dimisalkan V sama dengan 1 min QE pangkat T, maka V aksen sama dengan min QE pangkat T. Untuk mencari min adalah turunan pertama dari MXT, di mana T sama dengan 0. Maka dengan menggunakan rumus turunan, diperoleh M aksen XT sama dengan P kali E pangkat T, dikali 1 min QE pangkat T, dikurangi P kali E pangkat T, dikali min QE pangkat T, per 1 min QE pangkat T kuadrat. Dengan melakukan perhitungan, diperoleh M aksen XT sama dengan P kali E pangkat T, per 1 min QE pangkat T kuadrat. Kemudian jika T sama dengan 0, maka apabila disubstitusikan ke dalam M aksen XT diperoleh M aksen XT sama dengan P kali E pangkat 0 per 1 min QE pangkat 0 kuadrat. Dengan melakukan perhitungan diperoleh M aksen XT adalah 1 per P. Jadi nilai minnya adalah 1 per P. Yang terakhir adalah mencari varians. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh M aksen XT sama dengan P kali E pangkat T per 1 min QE pangkat T kuadrat. Misalkan U sama dengan P kali E pangkat T, maka U aksen sama dengan P kali E pangkat T. Dimisalkan V sama dengan 1 min QE pangkat T kuadrat, maka V aksen sama dengan 2 dikali 1 min QE pangkat T kuadrat dikali min QE pangkat T. Sehingga untuk mencari varians dari X, rumusnya adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Kemudian akan dicari ekspektasi X kuadrat, yaitu turunan kedua dari MXT di mana T sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus dari turunan, maka diperoleh M double aksen XT sama dengan P kali E pangkat T dikali 1 min QE pangkat T kuadrat dikurangi P kali E pangkat T dikali 2 dalam kurung 1 min QE pangkat T kuadrat dikali min QE pangkat T per 1 min QE pangkat T kuadrat dikuadratkan. Kemudian, jika T sama dengan 0, kemudian disubstitusikan ke dalam M double aksen XT, diperoleh P kali E pangkat 0 dikali 1 min QE pangkat 0 kuadrat min P kali E pangkat 0 dikali 2 dalam kurung 1 min QE pangkat 0 kuadrat dikali min QE pangkat 0 per 1 min QE pangkat 0 pangkat 4. Kemudian dilakukan perhitungan, diperoleh hasil akhirnya adalah min P pangkat 3 ditambah 2P kuadrat per P pangkat 4. Maka nilai varians X sama dengan min P pangkat 3 ditambah 2P sama dengan P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 4. Dan hasil akhirnya adalah 1 min P per P kuadrat. Jadi nilai varians dari X adalah 1 min P per P. Pada seleksi karyawan baru sebuah perusahaan terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer sudah mempunyai keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Para pelamar diinterview secara intensif dan diseleksi secara random. A. Hitunglah panjang prosentase yang diterima dari jumlah pelamar yang ada. B. Berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan?
C. Berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advance training? D. Hitunglah varians dari pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advance training. Selanjutnya, penyelesaian. A. Diketahui 3 sarjana komputer yang diterima dari sejumlah 10 calon, maka persentase yang diterima sama dengan 3/4 dikali 100% sama dengan 30%. B diketahui P sama dengan 3/10, Q sama dengan 1 min 3/10 sama dengan 7/10, dan X-nya sama dengan 5. Ditanya G, jawab G X, P sama dengan PQ pangkat X min 1, kemudian disubstitusikan G5,3/10 sama dengan 3/10 dikali 7/10 dipangkatkan 5 min 1, sehingga diperoleh hasil akhirnya 0,07203. C. Ekspektasi X sama dengan 1/P sama dengan 1/1/3 sama dengan 3,333. D. Varians X sama dengan Q per P kuadrat sama dengan 7/10 per 3/10 dikuadratkan, sama dengan 7,778. Selanjutnya, distribusi multinomial. Yang pertama ada konsep, definisi. Jika suatu usaha atau percobaan tertentu menghasilkan P macam kejadian, yaitu E1, E2, sampai dengan EK, dengan peluang masing-masingnya adalah P1, P2, sampai dengan PK, maka distribusi peluang pengubah acak X1, X2, sampai dengan XK dalam N percobaan yang saling bebas adalah P X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial sampai dengan Xn faktorial dikali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2 sampai dengan Pn pangkat Xn. Dengan sigma Xi sama dengan N dan sigma Px sama dengan 1. Karakteristik distribusi multinomial. Distribusi ini merupakan perluasan dari distribusi binomial dengan ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Peristiwanya independen. 2. Setiap terjadinya setiap outcomes disebut P1, P2, sampai dengan PK, sehingga sigma Px sama dengan 1. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan nyata. 1. Bidang kesehatan, yaitu dalam hasil dari pengobatan yang dapat berupa sembuh, cacat, dan mati. 2. Bidang industri, yaitu dalam pengelompokan barang hasil produksi pabrik yang berupa barang yang tidak cacat, cacat ringan, dan cacat berat. 3. Bidang pencatatan kecelakaan lalu lintas, yaitu dalam pencatatan kecelakaan di suatu simpang jalan menurut hari dalam seminggu. 4. Bidang meteorologi, yaitu dalam penggolongan keadaan cuaca berupa cerah, hujan, dan mendung. 5. Bidang transportasi, yaitu dalam pilihan kendaraan untuk pergi ke kantor atau sekolah, berupa mobil sendiri, kendaraan sepeda motor, sepeda, angkot, bis, bahkan kereta api. 6. Bidang biologi, yaitu dalam perbandingan genetika, misalnya dalam memprediksi keturunan dari perkawinan silang kelinci, berupa perbandingan kelinci yang berwarna coklat, putih, dan hitam. Selanjutnya, rumus peluang distribusi multinomial. Px1, X2 sampai dengan Xn sama dengan N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial sampai dengan Xn faktorial dikali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2 sampai dengan Pn pangkat Xn, di mana P adalah probabilitas dan X adalah kejadian yang mungkin. Selanjutnya mencari MGF, means, dan variance.
Yang pertama mencari MTF. MTX sama dengan ekspektasi E pangkat T1X1 ditambah sampai dengan TKXK sama dengan ekspektasi X E pangkat T1X1 ditambah sampai dengan TKXK dikali N faktorial dibagi X1 faktorial sampai dengan XK faktorial dikali P1 pangkat X1 sampai dengan dikali P1 pangkat X1 sampai dengan PK pangkat XK. Kemudian dilakukan perhitungan sehingga diperoleh MTX-nya sama dengan sigma K dari 1 sampai L E pangkat TK dikali PK dipangkatkan N. Selanjutnya mencari means. Mu1 aksen sama dengan ekspektasi X aksen sama dengan sigma XI PI, di mana X-nya sama dengan X1, X2 sampai dengan XK. Sama dengan sigma I dari 0 sampai K, X dikali N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial sampai dengan XK faktorial, dikali P1 pangkat X1, dikali P2 pangkat X2 sampai dengan PK pangkat XK. Kemudian dilakukan perhitungan dan diperoleh NPI dikali sigma P1 ditambah P2 sampai dengan PK dipangkatkan N-1. Karena sigma PX seperti yang kita ketahui sama dengan 1, sehingga mu1 aksen atau mens-nya sama dengan NPI. Selanjutnya yaitu mencari varians. Ekspektasi X kuadrat sama dengan ekspektasi XI kuadrat dikurangi ekspektasi XI dikuadratkan. Di mana ekspektasi X kuadrat sama dengan ekspektasi XI kuadrat ditambah XI dikurangi XI. Kita ubah dengan bentuk lain yaitu ekspektasi XI dikali XI dikurangi 1 ditambah XI sama dengan ekspektasi XI dikali XI dikurangi 1 ditambah dengan ekspektasi XI. Kemudian mencari ekspektasi XI dikali XI dikurangi 1 sama dengan sigma XI dikali XI dikurangi 1 dikali dengan PI. Sama dengan sigma XI dikali XI dikurangi 1 dikali dengan N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial sampai dengan XK faktorial dikali PI pangkat X. Dikali dengan P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 sampai dengan PK pangkat XK. Kemudian dilakukan perhitungan sehingga X1 ekspektasi X1 dikali sehingga ekspektasi XI dikali XI dikurangi 1 sama dengan N dikali N-1 dikali PI kuadrat dikali P1 ditambah P2 ditambah sampai dengan PK pangkat N-2. Sehingga diperoleh N dikali N-1 dikali PI kuadrat. Kemudian varian X sama dengan ekspektasi XI dikali XI dikurangi 1 ditambah ekspektasi XI dikurangi ekspektasi XI dikuadratkan. Kita masukkan nilai yang telah kita peroleh sama dengan N dikali N-1 dikali PI kuadrat ditambah NPI dikurangi NPI dikuadratkan. Sehingga diperoleh hasil akhir varian X sama dengan NPI dikali 1 dikurangi NPI. Kemudian untuk aplikasi soal distribusi multinomial, menurut teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dalam perbandingan 8:4:4. Carilah peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Untuk penyelesaiannya, percobaan yang dilakukan tadi adalah persilangan marmut, dengan hasil percobaan yaitu menghasilkan marmut merah, marmut hitam, dan marmut putih. Dengan pengubah acak X, yaitu banyak turunan dari setiap hasil percobaan yang diinginkan. Dengan N sama dengan 8, X1 sama dengan 5,
X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1. Sehingga P1 sama dengan 8/16, yaitu 1/2, P2 sama dengan 4/16, sama dengan 1/4, dan P3-nya sama dengan 4/16, sama dengan 1/4. Sehingga peluangnya sama dengan kombinasi 5, 2, 1 dari 8 dikali dengan 1/2 pangkat 5 dikali 1/4 pangkat 2 dikali 1/4 pangkat 1. Sehingga sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali dengan 1/2 pangkat 5 dikali 1/4 pangkat 2 dikali 1/4. Sehingga dilakukan perhitungan menghasilkan 0,109375. Selanjutnya adalah konsep distribusi hipergeometrik, di mana definisinya distribusi peluang peubah acak hipergeometri X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak N yang diambil dari N benda yang mengandung K sukses dan N-K gagal adalah peluang dari peubah acak hipergeometri X sama dengan kombinasi KX dikali dengan kombinasi N besar min K, N kecil min X, dibagi dengan kombinasi N besar, N kecil, dengan X sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N. Dengan keterangan N besar sama dengan total populasi suatu sampel, X sama dengan jumlah kejadian yang sukses, N kecil sama dengan jumlah percobaan atau jumlah sampel yang dipilih, dan K sama dengan jumlah benda dengan label berhasil yang tersedia. Karakteristik distribusi hipergeometrik. Yang pertama, sampel acak berukuran N diambil tanpa pengembalian dari N benda atau populasi. Yang kedua, sebanyak K benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya N-K diberi nama gagal. Kemudian penerapan dalam kehidupan nyata. Yang pertama ditemukan dalam berbagai bidang dan paling sering digunakan dalam penarikan sampel penerimaan barang pengujian elektronik, jaminan mutu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam berbagai bidang, misalnya dalam pengujian, dilakukan terhadap barang yang diuji yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi pengembalian sampel harus dikerjakan tanpa pengembalian. Selanjutnya yaitu peluang dari distribusi hipergeometrik, di mana probabilitas hipergeometrik dihitung dengan rumus Px sama dengan SS dikali Cx dikali dengan S N besar dikurangi S dikali C N kecil dikurangi X, sama dengan S faktorial per X1 dikali S min X faktorial dikali dengan N besar dikurangi S faktorial bagi N kecil dikurangi X faktorial dikali dengan N besar dikurangi S dikurangi N kecil ditambah X faktorial. Maka Px sama dengan N besar faktorial per N kecil faktorial dikali N besar dikurangi N kecil faktorial, di mana N besar adalah jumlah populasi, S adalah jumlah sukses dari populasi, X adalah jumlah sukses pada sampel, dan N kecil adalah jumlah sampel. Yang selanjutnya yaitu mencari MGF, means, dan variance. Yang pertama mencari MGF atau Moment Generating Function. MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N. E pangkat TX dikali kombinasi dari K dari X dikali N besar min K dari N kecil min X dibagi N besar dari N. Sehingga MXT sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N, 1 ditambah TX per 1 faktorial, ditambah T kuadrat X kuadrat per 2 faktorial, ditambah T pangkat 3, X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya dikali dengan kombinasi K dari X dikali N min K dari N min X dibagi N dari N. Sehingga
Hasil akhirnya yaitu MXT sama dengan 1 ditambah T per 2 faktorial dikali NK per N ditambah T kuadrat per 2 faktorial dikali dengan K dikali K min 1 dikali N min 1 dibagi N dikali N min 1 ditambah NK per N. Teorema. Rataan dan varians distribusi hipergeometrik H, X, N besar, N kecil K adalah mu sama dengan NK per N besar. Dan sigma kuadrat sama dengan N dikali K dikali N min N dikali N min K dibagi N kuadrat dikali N min 1. Mencari min. Ekspektasi X sama dengan NK per N. Buktinya ekspektasi X sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N X dikali PX, di mana PX itu kombinasi kombinasi K dari N dikali N min K dari N min X dibagi N dari N. Untuk ekspektasi X, sigma X sama dengan 1 sampai N, X dikali K min 1 faktorial dibagi X dikali X min 1 faktorial dikali X min K faktorial dikali dengan kombinasi N min K dari N min X dibagi N dari N. Sehingga ekspektasi X sama dengan K, sigma X, X1 sampai N, itu kombinasi K min 1 dari X min 1 dikali N min K dari N min 1 dibagi N dari N. Misalkan Y sama dengan X min 1, maka kita substitusikan ke dalam hasil yang kita NK per N, sigma X 0 sampai N, itu K min 1 dari Y dikali N min 1 min K min 1 dari N min 1 min Y dibagi N min 1 dari N min 1. Karena sigma X 0 sampai N K min 1 Y dikali N min 1 min K min 1 dari N min 1 min Y dibagi N min 1 dari N min 1 itu sama dengan 1, didapatkan min ekspektasi X itu sama dengan NK per N. Kemudian mencari varians. Varian X itu sama dengan N dikali K dikali N min K dikali N min N dibagi N kuadrat dikali N min 1. Pembuktiannya varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X yang dikuadratkan. Ekspektasi X min 1 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N, X min 1 dikali PX, di mana PX itu kombinasi K dari X, N min K dari N min X dibagi N dari N. Sehingga untuk ekspektasi X min 1 sama dengan sigma X sama dengan 2 sampai N, itu X min 1 dikalikan dengan K min 2 faktorial dikali K min 2 K dibagi K min X faktorial X min 2 faktorial dikali X min 1 X dibagi N dari N dikali N min K dari N min X. Sehingga ekspektasi X min 1 itu sama dengan K min 1K dibagi N dari N, sigma X sama dengan 2 sampai N, K min 2 dari X min 2 dikali N min K dari N min X. M sama dengan N min 2. Untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan N, maka dengan M. Nah, kita substitusikan nilainya. Diperoleh ekspektasi X min 1 itu sama dengan K min 1 dikali N
dikali N-1 dibagi N-1. Sehingga kita dapat substitusikan nilai ekspektasi X-1 dalam rumus varian X. Sehingga varian X-nya itu K dikali K-1 dikali N-1 dibagi N-1 ditambah NK per N dikurang N kuadrat, K kuadrat per N kuadrat. Sehingga hasil akhir dari varian X adalah N dikali K dikali N min N dikali N min K dibagi N kuadrat dikali N min 1. Aplikasi soal, terdapat 16 buah tomat dalam sebuah keranjang. Diketahui 10 layak dikonsumsi dan 6 buah tidak layak dikonsumsi. Akan diambil buah dari 16 buah tersebut. Berapa probabilitas kejadian terambilnya 2 buah yang baik dari 6 buah yang diambil? Penyelesaian kita dapat misalkan N besar itu banyaknya buah tomat dalam sebuah keranjang, N kecil banyaknya buah tomat yang diambil, K banyaknya buah tomat yang layak dikonsumsi, X banyaknya buah tomat yang terambil, sehingga N16, jumlah banyaknya tomat tadi 16, K-nya itu sama dengan 10, N min K itu sama dengan 6. Dan N kecil banyaknya buah tomat yang akan diambil itu ada 6, dengan X sama dengan 2, N min X sama dengan 4. Nah, pertanyaannya berapa probabilitas terambilnya 2 buah yang baik dari 6 buah yang diambil? Jika X menyatakan banyaknya buah tomat yang terpilih, maka X adalah peubah acak distribusi hipergeometriks, di mana peluang X sama dengan X, rumusnya tadi kombinasi K dari X, N min K dari N min X dibagi N dari N. Sehingga untuk peluang X sama dengan 2, karena yang akan kita ambil 2, kita substitusikan nilainya, itu diperoleh hasil akhirnya 0,084. Jadi probabilitas terambilnya 2 buah yang baik dari 6 buah yang diambil adalah 0,084. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.